Shalom saudara, puji Tuhan. Kita memasuki tahun yang baru saudara. Dan apa yang terjadi ke depan tidak ada satupun yang tahu. Itu masih sebuah misteri buat kita. Tapi satu hal yang harus Anda pahami dan percayai bahwa Tuhan itu baik. Maka apabila Dia adalah Tuhan yang baik, Dia pasti tidak akan memberikan yang jahat buat kita. Amin saudara. Markus 10 ayat ke-17 sampai ke-22 adalah sebuah kisah yang saya ingin bahas dengan Anda hari ini. Saya bacakan ya saudara ya, Markus 10 ayat 17 bunyinya begini. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Ia. Dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Tuhan saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan menghakimi orang lain. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kepadamu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara coba renungkan, sebuah pertanyaan yang diajukan oleh orang muda ini sebetulnya sangat mudah. Mudah untuk dijawab saudara. Dia bertanya apa yang harus dia lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Tentunya Anda dan saya pasti menjawab, bisa menjawabnya karena pertanyaan yang mudah. Kita akan berkata untuk memperoleh hidup yang kekal, percaya saja kepada Yesus. Betul ya saudara ya? Jadi Tuhan tidak menjawabnya karena sebetulnya orang ini sudah tahu jawabannya. Buktinya saudara, dia begitu banyak mengetahui perintah Tuhan. Tuhan tahu, makanya Tuhan berkata, engkau tahu akan perintah Tuhan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini, hormati orang tuamu dan sebagainya, sebagainya. Ya, jadi Tuhan tahu orang ini sudah mengetahui firman Tuhan. Tuhan balik bertanya saudara, dia bertanya kepada anak muda ini, "Kenapa kau katakan Yesus baik?" Karena tidak ada yang baik selain Tuhan, ya. Dan saudara dikatakan saudara Tuhan baik, ya. Tidak ada orang yang baik selain Tuhan, ya. Kenapa kau katakan Yesus itu baik? Tidak ada yang baik selain Tuhan. Betul saudara. Kita akan katakan Tuhan baik pada waktu kita diberkati, pada waktu kita punya rumah, pada waktu keluarga kita aman-aman saja, rumah tangga kita saudara wow penuh dengan madu, kesukacitaan, ada pekerjaan, usaha lancar saudara ya, tidak macet saudara, tidak ada penyakit, badan kita sehat. Kita akan katakan Tuhan itu baik. Tapi bagaimana kalau semuanya yang kita alami kebalikan dari yang saya sebutkan? Usaha macet, penyakit datang dalam tubuh kita bertubi-tubi, rumah tangga di ujung kehancuran, anak-anak kita, saudara pemberontak dan sebagainya. Apakah Anda tetap katakan Tuhan baik? Nah saudara, kekristenan adalah percaya kalau Yesus itu baik. Amin. Apapun yang terjadi atas hidup kita, kita adalah orang percaya. Maka saudara kita bisa katakan apapun yang terjadi, hidupku lagi gak baik, hidupku lagi susah, semua rasanya buntu. Tetapi aku percaya
Tuhanku Yesus adalah Tuhan yang baik. Amin saudara. Wow saudara. Manusia itu pasti mengecewakan. Ya, tidak ada yang baik saudara. Manusia akan baik pada waktu ada maunya. Tetapi pada waktu saudara dihadapkan dengan masalah dan kesulitan, banyak sekali mungkin teman-teman kita manusia-manusia itu akan lari menjauh dari kita. Pacar bisa baik karena dia lagi menginginkan Anda menjadi pasangannya. Tapi setelah jadi pasangan belum tentu saudara. Puji Tuhan kalau Anda punya pasangan hidup yang baik, itu anugerah. Tetapi walaupun juga Anda tidak mempunyai pasangan hidup yang baik, tetap katakan Yesus sangat baik. Amin saudara. Nah saudara, orang ini bertanya, ya berarti dia tidak percaya. Dia meragukan Yesus itu baik. Karena kalau dia percaya, ngapain dia tanya Tuhan? Betul saudara? Jadi itu menandakan dia tidak percaya. Saudara, ya kalau pada waktu kita berpikir baik ya saudara, maka semua yang kita dapatkan saudara, walaupun itu tidak baik saat ini, kita tetap percaya Tuhan itu baik. Karena seringkali orang mengukur kebaikan Tuhan dengan yang dilihatnya, dengan apa yang bisa dilihatnya, maka dia berkata Tuhan baik. Padahal saudara, kebaikan Tuhan banyak banget yang tidak bisa kita lihat. Misalnya Anda jajan di luar, Anda makan mungkin saudara makan sembarangan. Orang-orang sakit saudara. Wah, orang-orang mungkin diare, orang-orang mungkin saudara sampai ke rumah sakit, tapi Anda tidak. Tahukah Anda, bukan karena Anda hebat, tapi karena Tuhan melindungi dan memberkati engkau dengan apa yang tidak engkau lihat. Dijagai engkau dari mara bahaya penyakit, daripada bakteri-bakteri. Amin saudara. Ya apalagi juga ke waktu kita saudara mungkin lagi berjalan, melakukan perjalanan dengan kendaraan. Kita saudara mengalami selamat sampai di rumah, selamat sampai tujuan. Padahal saudara, tahukah Anda betapa banyak dalam perjalanan kita Tuhan memberkati kita dengan menjagai kita. Perjalanan kita menjadi aman karena para malaikatnya saudara menjagai kita. Sehingga tidak terjadi kecelakaan. Amin saudara. Dijauhkan dari segala yang tidak kita inginkan. Seperti seorang tua, ya seorang ibu saudara seperti saya. Saya ingat pada waktu anak-anak saya masih kecil, maka saya menjagai dia dengan benar. Tidur, saudara, pada waktu mereka tidur, mereka punya ranjangnya sendiri, box baby, saudara. Maka saya jagai dengan apa? Saya jagai pinggiran-pinggirannya itu kan terbuat dari kayu atau dari besi. Maka saya jagai dengan memberikan bantal, busa-busa untuk saudara menjagai mereka agar tidak kejedot, tidak terbentur kepala mereka kepada besi itu atau kayu itu. Minimal saya taruh selimut-selimut untuk menjagai badannya, khususnya kepalanya, dari terbentur dengan benda keras. Bayi itu tidak tahu. Saudara, anak mulai bertumbuh besar, dia berlari-lari. Saudara, wow, saudara, dia bisa nyenggol, menabrak sesuatu, mungkin gelas, bahaya saudara, menghadang. Tapi tahukah anak itu kalau sebetulnya pada waktu dia mau berlari, orang tuanya sudah ya membersihkan area bermain anak-anak itu dengan memindahkan barang-barang yang berbahaya untuk anak-anak itu. Amin saudara. Begitu juga Tuhan saudara. Ya kita seringkali tidak bisa memahami Tuhan. Pada waktu Tuhan memberikan larangan-larangan jangan berzina. Saudara, sebetulnya itu Tuhan bukan jahat saudara. Larangan yang Tuhan beri adalah untuk keuntungan kita. Betul ya saudara ya. Kenapa? Karena pada waktu kita melakukan zina saudara, sebetulnya Tuhan menghindarkan kita dari segala macam penyakit kelamin. AIDS ya. Mungkin juga waktu kita berselingkuh, Tuhan berkata jangan berzina, jangan berselingkuh. Karena sedang menjagai kita supaya rumah tangga kita tidak ribut, aman saja. Bahagia sentosa.
Amin saudara. Begitu juga Tuhan berkata jangan mencuri. Ya, untuk menghindarkan kita saudara dari hukuman. Pukulan-pukulan orang-orang masa yang datang pada waktu tahu kita mencuri. Maka mungkin kita akan menghadapi begitu banyak pukulan. Nah, Tuhan menghindarkan kita dengan memberikan larangan. Bukan karena Tuhan jahat saudara. Ya, Tuhan tidak pernah jahat. Seperti di belakang saya, saudara lihat ada tanda segitiga. Ya, itu sebuah larangan saudara. Anda lihat di belakang saya? Ya, itu sebuah larangan jangan masuk ke dalamnya. Ya, karena saudara saya percaya larangan itu dibuat untuk menghindarkan saya dari mara bahaya, dari kecelakaan. Amin. Seperti sebuah gardu listrik saudara. Pernah nggak Anda lihat? Di situ pasti ada larangan, jangan dipegang. Tegangan tinggi. Pada waktu Anda langgar larangan itu Anda pegang pada udah dilarang karena ada tulisan tegangan tinggi. Anda pegang. Apa yang terjadi saudara? Wah, basah, hujan, saudara pegang, koslet terjadi. Anda akan hangus, hitam. Amin. Jangan dilanggar saudara. Benar ya saudara ya? Kita akan kesetrum. Wah saudara, sakit saudara. Nah, Tuhan inginkan orang itu tidak menjadi miskin. Maka saudara, ya Tuhan memberikan saudara sebuah perintah, sebuah masukan. Dikatakan apa yang dikatakan saudara, juallah. Kenapa? Karena saudara, ya kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan saudara. Ya, dikatakan Matius 6 ayat 24 dikatakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon saudara. Ya, orang ini saudara, ya kita membaca kisahnya kita pikir saudara ada iblis. Ya, ada setan saudara yang membuat dia tidak bisa memenuhi hukum Tuhan. Tapi sebetulnya saudara bukanlah iblis saudara. Ya, tapi dikatakan kecintaannya, saingannya adalah uang. Saingannya saudara adalah mamon. Dia tidak bisa mengasihi Tuhan karena hartanya begitu banyak. Dan dia lebih mengasihi hartanya daripada Tuhan. Saingannya saudara bukan setan, bukan iblis saudara. Karena itu saudara perhatikan, iblis itu musuh kita saudara, banyak kali dibodohi saudara, kena tipu daya. Ya, dia masuk saudara, menyusup begitu halus saudara. Seperti orang ini tidak tahu saudara bahwa saudara menyembah mamon itu adalah yang diberi iblis kepada hidupnya begitu halus sehingga dia tidak bisa menyembah Tuhan karena dia lebih mencintai uangnya. Saudara, ya hatinya tidak tertambat kepada iblis saudara. Dan dia juga tidak menyembah iblis. Orang-orang juga tahu, kita juga tahu kita tidak pernah mau menyembah iblis. Betul saudara? Di antara Anda tidak ada yang menyembah iblis. Tidak ada yang memuji iblis dengan mengangkat tangan berkata pujilah iblis. Nggak ada saudara. Kita semua pasti tahu tidak akan menyembah iblis. Tapi saudara, berapa banyak di antara kita menyembah harta kita. Sehingga kita sulit menyembah Tuhan. Karena tadi Tuhan katakan kamu tidak bisa menyembah kepada dua tuan. Amin saudara. Kalau Anda menyembah hartamu, mencintai hartamu, maka engkau tidak bisa mencintai Tuhan. Nah saudara, untuk bisa melepaskan ikatan itu daripada menyukai, mencintai hartanya, perhatikan di ayat yang ke-21 dikatakan gini. Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Untuk bisa melepaskan ketamakan dari hidup kita saudara, dikatakan jualah hartamu, beri kepada orang miskin. Saudara, sebuah
ajakan yang tentunya sangat sulit. Ya, buat kita saudara untuk bisa membagi harta kita kepada orang-orang miskin. Tentunya perintah ini tidak diberikan kepada semua orang, saudara. Ya, tidak diberikan kepada kita, kepada saya untuk menjual semua harta dan kita kemudian memberikan kepada orang miskin. Saya percaya bukan itu maksudnya. Tetapi maksud Tuhan adalah pada waktu kita terikat dengan harta, justru engkau harus lepaskan ikatan itu dengan memberi. Orang sulit memberi, saudara, karena merasa saudara dirinya kurang. Ya, saya bagaimana bisa memberi, Bu? Karena saya aja kurang. Anda akan sulit memberi karena Anda merasa diri Anda kekurangan. Tapi saya beritahu Anda, Tuhan mencukupi lebih daripada yang engkau butuhkan. Amin. Engkau mempunyai kelebihan. Engkau cukup makan, engkau cukup hidup, engkau cukup beristirahat, engkau cukup bernafas. Wow, itu sudah harta yang luar biasa. Pada waktu saya sakit, saya berkata, harta yang terbaik yang Tuhan berikan, bukanlah rumah, bukanlah kendaraan, tapi kesehatan. Ternyata kesehatan, saudara, ada sebuah harta yang luar biasa. Kesehatan tidak bisa dibeli dengan uang, saudara. Orang kaya, saudara, tidak bisa membeli sehat, walaupun mungkin dia bisa membeli obat yang mahal untuk hidup dia. Tapi dia tidak bisa membeli kesehatan. Betul, saudara? Jadi uang bukanlah segalanya, saudara. Pada waktu kita terkapar sakit di rumah sakit, saudara, nafas kita sudah satu-satu. Wow, saudara, kita menderita sakit begitu rupa. Kita berkata kepada para dokter, sembuhkan saya, sembuhkan saya. Saya berikan harta saya, saya berikan villa, saya berikan kapal terbang saya. Tapi dokter-dokter berkata, maaf, saya tidak mampu memberikan hidup yang sehat kepada Anda karena didapati seluruh tubuh Bapak sudah menderita sakit penyakit yang sulit diobati. Amin, saudara. Jadi kita pada waktu kita sehat, perhatikan, pada waktu kita sehat, katakan amin. Itu harta yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Nggak perlu sakit dulu kan Anda sehingga bisa menghargai kesehatan. Amin, saudara. Oh, sekarang saya menghargai kesehatan lebih lagi dari dulu. Dulu saya berkata, saya nggak pernah takut dengan sakit. Wah, saya hantam pokoknya kalau sakit sedikit saya tetap kerja, saya tetap pergi. Saya tidak pernah memperhatikan kesehatan saya. Tapi pada waktu saya sekarang ya diobati kemoterapi, saya mengalami penderitaan yang cukup, saudara. Sehingga sampai hari ini pun saya masih susah berjalan. Karena kaki saya tebel banget, saudara, dan sakit, saudara, bengkak, saudara, karena efek kemo. Saya ke dokter berulang kali dan dokter berkata tidak ada yang bisa obati, Bu. Ya karena itu memang efek kemo. Lewati saja. Saya tanya berapa lama, nggak ada yang tahu karena bisa ada yang tahunan. Aduh, saya berkata, wah, tahunan saya seperti itu. Berarti saya tidak bisa berjalan-jalan. Berarti saya tidak bisa melakukan aktivitas yang meletihkan. Amin, saudara. Saya berkata, aduh Tuhan. Ya, tetapi mungkin juga 6 bulan. Ada yang bisa 6 bulan sudah sehat. Saya berkata, amin. Tuhan pasti memberikan saya lebih cepat dari orang lain. Saya tidak lagi kebas, tidak lagi kesemutan, saudara. Saya tidak lagi nyeri sehingga saya boleh berjalan. Anda lihat saya mungkin sehat. Anda tidak percaya kalau saya ini orang yang sakit, saudara. Tapi sesungguhnya saya mau katakan, saya masih dikategorikan orang yang sakit yang sedang dipulihkan, saudara, kesehatan tubuh saya. Ya, semuanya lagi sedang dalam perbaikan, saudara, pemulihan, restorasi seluruh tubuh saya, saudara. Ya, rambut saya mulai tumbuh, alis saya sudah mulai menghitam lagi, tadinya putih, saudara. Ya, gigi saya tadinya juga sakit, ngilu. Mata saya sudah kabur waktu itu, saudara, karena ada titik-titik hitam di bola mata saya, saudara, sehingga saya melihatnya tidak jelas, tidak clear. Tapi sekarang puji Tuhan, berangsur-angsur Tuhan menyembuhkan karena Tuhan sangat baik. Amin, saudara. Jadi saudara, saya percaya, saudara, kisah ini, saudara, biarlah kita boleh diberkati. Ya, jangan saudara
mencintai, menghambat hati kita kepada harta lebih daripada Tuhan. Dan saudara perhatikan ya, Tuhan itu bukan pedagang saudara yang minta pembelinya untuk membeli keselamatan, tidak. Tuhan memberikan saudara pilihan kepada Anda dan kepada saya. Dan saya berdoa Anda akan memilih yang terbaik pada waktu Anda tahu adalah Tuhan Anda adalah Tuhan yang baik. Maka kita akan jalani tahun ini. Tahun ini tahun yang baru saudara. Saya percaya kita akan lewati dengan kemenangan karena kita sadar dan tahu Tuhan kita baik. Amin. Shalom bagi kita, shalom bagi Indonesia, shalom bagi semuanya. Amin.